Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Lydia Masta Purbacido beserta dengan teman-teman saya, Elda, Kristi, Berli, dan juga Chelsea. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai metode pada pembuktian. Nah, apa yang melatar belakangi kami menuliskan makalah ini? Nah, menurut survei Program for International Student Assessment atau PISA, bahwa Indonesia masih berada di tahap level 2 untuk kemampuan literasi matematikanya. Oleh karena itu, penting bagi siswa-siswi di Indonesia untuk mempelajari mengenai metode pembuktian agar kemampuan mereka dalam menganalisa pernyataan-pernyataan dalam matematika dapat dilakukan dengan baik dan benar. Nah, apa sih pentingnya metode pembuktian ini? Nah, menurut Hernadi, to establish a fact with certainty, untuk menetapkan fakta dengan pasti. Ini merupakan motivasi di dalam sebuah pembuktian, agar pernyataan-pernyataan matematika yang telah kita ketahui dan sudah kita anggap benar, dibuktikan memang benar adanya. Nah, di slide selanjutnya kita bisa melihat bahwa di sini ada peta konsep. Nah, peta konsep inilah yang menjadi kerangka besar atau kerangka inti untuk kelompok kami membahas mengenai metode pada pembuktian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam pembuktian langsung. Pembuktian langsung menurut Bahri adalah proses pembuktian yang menggunakan alur maju dari hipotesis sampai pada pernyataan kesimpulan menggunakan implikasi. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk dalam contoh soal, di mana jika n bilangan bulat ganjil, maka buktikan n kuadrat merupakan bilangan ganjil. Nah, pertama kita akan misalkan bahwa P benar, yaitu n adalah bilangan bulat ganjil. Sehingga kita akan buktikan bahwa n kuadrat merupakan bilangan bulat ganjil, di mana n sama dengan 2k plus 1 untuk semua bilangan k, sehingga n kuadrat sama dengan 2k plus 1 dikuadratkan, n kuadrat sama dengan 4k kuadrat plus 4k plus 1, dan kita akan keluarkan 2 sehingga menjadi 2 kali dalam kurung 2k kuadrat plus 2k plus 1. Dan kita misalkan bahwa m sama dengan 2k kuadrat plus 2k, sehingga bentuknya menjadi n kuadrat sama dengan 2m plus 1 yang merupakan bentuk bilangan ganjil, sehingga terbukti bahwa n kuadrat merupakan bilangan bulat ganjil. Berikut adalah contoh lainnya yang dapat teman-teman simak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Kontraposisi kita akan membuktikan bahwa pernyataan kontraposisi dan pernyataan implikasinya ini benar, karena pernyataan kontraposisi dengan pernyataan implikasinya ini adalah ekuivalen. Dan yang kedua, kontradiksi. Pembuktian kontradiksi menggunakan negasi dari pernyataan implikasinya, di mana negasinya yaitu P dan negasi Q. Kita akan membuktikan bahwa negasinya bernilai salah. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan soal pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi. Buktikan bahwa jika 3n plus 2 merupakan bilangan ganjil, maka n merupakan bilangan ganjil. Jadi yang pertama kita misalkan bahwa negasi Q benar, yaitu n merupakan bilangan genap, dan maka buktikan bahwa 3n plus 2 merupakan bilangan genap. Nah, karena n sama dengan bilangan genap, maka n sama dengan 2k untuk semua bilangan k, sehingga 3n plus 2 sama dengan 3 dikali 2k plus 2 menjadi 6k plus 2, kemudian kita keluarkan 2 sehingga menjadi 2 dikali dalam kurung 3k plus 1, dan kita asumsikan bahwa 3k plus 1 sama dengan m, sehingga 3n plus 2 menjadi sama dengan 2m, di mana 2m merupakan bentuk bilangan genap, sehingga terbukti bahwa n merupakan bilangan ganjil. Berikut adalah contoh lainnya yang dapat teman-teman simak. Berikut contoh soal dengan pembuktian kontradiksi. Buktikan jika M bilangan bulat genap, maka M plus 5 ganjil. Nah, pertama kita akan buktikan bahwa M bilangan bulat genap dan M plus 5 adalah genap, jadi kontradiksinya benar. Nah, karena M plus 5 adalah genap, maka M plus 5 sama dengan 2K, di mana M sama dengan 2K min 5, kemudian kita manipulasi, sehingga M sama dengan 2 kali K min 2 min 1, dan kita misalkan bahwa 2 kali K min 2 ini adalah N, sehingga M sama dengan N min 1, di mana N min 1 merupakan bentuk bilangan ganjil. Nah, karena kontradiksinya bernilai salah, maka pernyataan jika M bilangan bulat genap dan maka M plus 5 ganjil ini benar. Berikut adalah contoh lainnya yang dapat teman-teman simak. Kita akan membahas mengenai induksi matematika. Pembuktian dengan induksi matematika yang terkait dengan pernyataan untuk bilangan asli n. Jika Pn adalah suatu pernyataan tentang bilangan asli n, dibuktikan dengan cara menunjukkan P1 benar dan Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar, di mana Pn benar untuk setiap anggota n elemen bilangan n. Untuk n sama dengan 1, 2, dan seterusnya, atau n sama dengan n0, di mana n0 itu adalah suatu bilangan asli tertentu. Sebagai contoh, buktikan Pn adalah n lebih kecil dari 2 pangkat n untuk setiap bilangan n. Bukti untuk n sama dengan 1 diperoleh 1 lebih kecil dari 2 pangkat 1 sama dengan 2 benar.
P1 benar. Andaikan Pn n lebih kecil dari 2 pangkat n, akan dibuktikan Pn plus 1 juga benar, yaitu n plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat n plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat n tambah 2 pangkat n sama dengan 2 dikali 2 pangkat n. Bisa juga kita tulis menjadi 2 pangkat n plus 1, maka P plus 1 juga benar. Jadi terbuktilah Pn n lebih kecil dari 2 pangkat n benar untuk setiap bilangan asli n. Berikut adalah contoh lainnya yang dapat teman-teman simak. Selanjutnya yaitu bukti teorema. Teorema dipandang sebagai pernyataan matematika yang belum diketahui kebenarannya. Akibat-akibat langsung dari teorema diberi istilah akibat ataupun koroleri. Ada dua aturan di dalam bukti teorema. Yang pertama adalah aturan spesifikasi universal dan aturan generalisasi universal. Aturan spesifikasi universal yaitu misalkan Px adalah kalimat terbuka untuk sebuah semesta yang diberikan, dan jika Px benar maka PA benar untuk setiap dalam semesta. Contoh, misalkan SP yaitu semesta pembicaraan terdiri dari semua orang. PX dan QX adalah kalimat-kalimat terbuka. PX itu adalah X adalah dosen matematika, sedangkan QX yaitu X telah belajar kalkulus. Nah, perhatikan argumen berikut. Semua dosen matematika telah belajar kalkulus. Atika adalah dosen matematika. Jadi, Atika telah belajar kalkulus. Misalkan T itu adalah orang perempuan tertentu dalam semesta yang bernama Atika. Bentuk simbolik dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Nah, dua pernyataan di atas garis adalah premis-premis dari argumen ataupun diasumsikan benar, dan pernyataan kita di bawah garis itu adalah konklusi juga benar. Argumen ini adalah valid dengan penjelasan sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu untuk setiap anggota X di mana PX maka QX itu adalah premis. Yang langkah kedua yaitu PT itu juga premis. Yang ketiga yaitu PX maka QX yaitu langkah 1 dan aturan spesifikasi universal. Yang keempat yaitu kesimpulan kita di mana itu adalah dari langkah 2, 3 dan modus ponens. Berikut adalah contoh lainnya yang dapat teman-teman simak. Akan menjelaskan salah satu metode pembuktian, yaitu aturan generalisasi universal. Jadi jika sebuah kalimat terbuka PX ini terbukti benar apabila ini X diganti dengan sembarang elemen C, maka pernyataan berkuantor universal X PX ini adalah benar. Ini berlaku untuk 2 variabel, 3 variabel, bahkan lebih. Nah, kita masuk ke contohnya. Jadi misalkan ada PX, QX, RX, itu kalimat-kalimat terbuka pada semesta, tunjukkan bahwa argumen yang ada di soal ini adalah valid. Nah, bagaimana? Kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama kita tuliskan premisnya. Langkah kedua, premis tersebut kita ubah berdasarkan aturan spesifikasi universal. Nah, jadi seperti itu. Langkah ketiga kita tulis lagi premisnya. Langkah keempat kita ubah lagi dengan aturan spesifikasi universal. Langkah kelima, berlaku aturan silogisme yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga menjadi jika PC maka RC, dan dari langkah kelima itu kita berlakukan aturan generalisasi universal. Nah, jadi hasilnya seperti yang tertulis di langkah keenam. Oke, ini adalah sebuah contoh soal yang lebih konkret. Misalkan himpunan semesta dari sebuah bilangan real dan kalimat-kalimat terbuka seperti yang ada di contoh soal, maka argumen itu valid. Kenapa bisa valid? Kita lihat pembahasannya, karena berlaku di situ aturan generalisasi universal. Nah, selanjutnya adalah bukti dengan eksistensial. Jadi kalau kita mau bagi, dalam pembuktian itu bisa dibagi menjadi 2 kategori bukti keberadaan itu, yaitu secara konstruktif dan juga non-konstruktif. Nah, kalau konstruktif ini eksistensinya itu ditunjukkan secara eksplisit atau terang-terangan, keberadaannya itu secara terang-terangan. Nah, kalau non-konstruktif, eksistensinya ini tidak diperlihatkan secara eksplisit. Oke, jadi ini adalah contoh yang pertama. Jadi dalam buktikan eksistensi bilangan rasional R ditempuh dengan langkah-langkah konstruktif, sehingga bilangan rasional yang dimaksud ini dapat dinyatakan secara eksplisit. Nah, ini bukti eksistensial dengan konstruktif. Nah, yang kedua, pada bukti ini yang digambar hanya ditunjukkan eksistensi bilangan irasional X dan Y tanpa memberikannya secara eksplisit. Nah, ini dikenal dengan istilah pembuktian eksistensi non-konstruktif. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat mencari paham di makalah kami. Selanjutnya, apa manfaat belajar pembuktian? Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, salah satunya logika pembuktian. Pembuktian akan membantu kita menemukan kebenaran solusi dalam suatu permasalahan yang ada, dan dari pengalaman membuktikan itu kita dapat melatih logical thinking kita sehingga kita memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu kejadian. Hal inilah yang akan membantu kita dalam dunia nyata untuk memiliki cara berpikir dan bertindak dalam menemukan fakta yang benar secara logis.
Demikian penjelasan metode pembuktian dari kelompok kami. Semoga memberkati. Sekian dan terima kasih.